baca apaan aja? Hadis tentang wiridan, hadis tentang hukum, hadis tentang nasihat, sampai dosa besar, sejarah Nabi, apa hukum Islam itu secara praktis dalam ilmu fikih yang belum kita baca. Pada kesempatan ini ngaji malam Senin adalah kitab tauhid. Mau ibadah banyak kayak apa, mau wiridannya apa aja, kalau akidahnya rusak kalau diterima. Nih, ini akidah. Biar kita jangan terjerumus pada syubuhat. Syubuhat itu racun-racun pemikiran, ya, racun-racun virus yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Perbuatan-perbuatan yang nyimpang dari segi akidah kita bisa tangkal melalui kitab yang namanya kitab tauhid. Dan yang saya pilih kitabnya namanya Al-Husunul Hamidiyah. Namanya aja benteng-benteng yang terpuji. Mudah-mudahan kitab ini benar-benar jadi benteng yang nyelamatin kita dari akidah yang fatal, yang ngilangin tauhid kita, ya. Segala uka-uka apa itu bisa hilang main. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Sampai mati akidah kita, iman kita enggak hilang. Jangan kata pakai babak belur, kesenggol dikit aja jangan. Namanya Al-Husunul Hamidiyah lil muhafazati, untuk menjaga alal aqaidil islamiyah, atas simpul-simpul yang terikat kuat. Akidah itu simpul, sesuatu yang udah kagak boleh dibongkar, namanya aqaid, udah diikat mati. Jangan pakai di amandemen lagi, jangan pakai di konsili itu seperti yang lain. Ini udah qot'i, namanya urusan akidah. As-Sayyid Husain Afandi Jasr Toroblusi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, seru sekalian alam. Wassalatu, bermula salawat, wassalamu dan salam, nggak pakai serai, ala sayyidina, atas nabi kami, Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad, jadi badal dari sayyidina. Asrofil mursalin, yaitu Rasul yang paling mulia. Wa ala alihi, salawat dan salam juga kepada keluarga beliau. Wasahbihi, berikut sahabatnya, ajma'ina, semua-muanya. Jadi nggak dijelasin lagi bismillah, sholawat, alhamdulillah pada itu udah keseringan. Amma ba'du, adapun setelah ini, setelah sholawat, setelah bismillah, setelah sholawat, setelah bismillah, setelah alhamdulillah dan sholawat, fayakulul faqiru, maka berkatalah orang yang benar-benar butuh. Al-fakir, al-fakir ini dalam kitab bukan orang yang kagak punya duit, bukan orang yang miskin, tukang sapir, bukan. Al-fakir di sini orang yang butuh sama Allah. Al-hakiru, orang yang hina di hadapan Allah. Ar-raji, yang berharap. Minallahi, dari Allah. Ghufranal widri, ampunan segala dosa. Wizri, ampun, dosa. Ghufranal wizri, ampunan dari dosa. Ini bahasa tawadunya ulama, ya. Karena emang yang selamat dari dosa cuma Nabi doang, Rasul sama malaikat. Selebihnya yang namanya manusia, mau siapa aja dia, itu bisa terkontaminasi oleh yang namanya dosa. Abduhu, yang merupakan hamba Allah. Jadi kita disebut hamba Allah udah paling cakep, ya.
pangkat Rasulullah yang disebut dalam Al-Quran abduhu. Subhanalladzi asra bi abdihi, pangkat Rasulullah tuh. Segala puji bagi Allah, maha suci bagi Allah yang memperjalankan hambanya. Makom Abdullah itu makom yang tinggi. Sebab abd walaupun artinya budak, tapi begitu dinisbahkan kepada Allah, zat yang paling mulia, dia jadi mulia. Husain bin Muhammadil Jasri, nama pengarang kitab Husain bin Muhammad Jasr At-Tarablusi. At-Tarablusi yang menetap ya, yang berasal dari kota Tarablus. Tarablus ini bahasa Arab, bahasa zaman sekarang Tripoli. Tripoli itu Libya. Ada ulama-ulama dari Libya. Orang Arab nyebutnya Tarablus. Bahasa Inggrisnya Tripoli. Dari negeri Libya. Ya. Libya banyak ulamanya dari dulu. Ini ulama ini dari Libya. Dari kota Tarablus, lahir di situ. Gede, melakukan perjalanan ilmiah sampai meninggal di kota Dimash, kota Syria. Beliau wafat pada tahun 1909. Jadi udah 1 abad lebih. Ya, 1909 beliau meninggal. Biografi beliau dicatat dalam kitab Natrul Jawahir. Ya. Dia dilahirin di kota Tripoli, Tarablus, Tripoli. Ini kota ulama juga. Bahkan dicatatin oleh Al-Imam Al-Qazwini dalam kitab Ajaibul Ahbar. Itu di Tripoli ada sumur yang mengandung misteri apa gini hari. Ada sumur yang kalau orang minum airnya mau dia pinter kayak apa jadi bego. Ini sumur punya misteri. Pokoknya orang kalau pernah minum air itu jadi goblok. Mau dia profesor, dokter ambles. Kalau dia minum air itu dia jadi goblok. Makanya jangan sembarangan minum air. Ya. Jadi air juga bisa jadi mediasi. Sihir apa itu. Jadi ada sumur yang orang takutin. Namanya sumur apa ya? Sumur Bani Kud. Sumur Bani Kud. Itu orang nggak ada yang mau minum sumur itu. Berapa kali ada orang cerdas, itu si mistik, tahayul, TBC, tahayul, T-nya tahayul, B-nya bid'ah, C-nya curopat. Kalau UBC Ubay bin Calul. Kalau TBC tahayul, bid'ah dan curopat. Khurabat, khazabilah yang diada-adain. Dia kagak percaya. Begitu dia minum, langsung dia lupa semuanya. Jangan kata mau ilmu, bunyi sama anaknya udah kagak kenal. Coba itu. Makanya jadi sejarah. Kalau ada orang diajak ngomong kagak nyambung, dijadiin tamsil. Jangan-jangan nih orang pernah minum sumur Bani Kud. Diajak ngomong goblok, tulalit. Ngajak ngomongnya hari Senin, pahamnya hari Kemis temunya. Ya. Jangan-jangan itu orang dikasih minum air Bani Kud. Ya. Itu di negeri yang namanya Tripoli. Ya. Adanya di Libya. Sebab kalau nemu-nemu data itu
kita kudu baca kitab namanya Mu'jamul Buldan. Ada ulama nulis kitab ngomongin kota doang, itu pakai 8 jilid. Kota dan sejarah-sejarahnya, di kota itu ada apa, nyohor. Di kota itu ulamanya siapa. Pokoknya disebut kebudayaannya, tradisi-tradisi. Nama kitabnya Mu'jamul Buldan lil Imam Yaqut Al-Hamawi. Di kitab itu ditulis. Pengen tahu sejarah dunia tentang kota dan negeri dalam dunia Islam, baca kitab namanya Mu'jamul Buldan. Ya, Mu'jamul Buldan. Afallahu anhu, yang mudah-mudahan Allah memberikan maaf kepadanya, memberikan afiat. Ya. Kalau magfirah, ampunan dari dosa, yang dosa ini nyebabin azab fisik, digebugin di neraka, di alam kubur, ditambus, itu namanya magfirah, selamat dari azab fisik. Tuh kalau magfirah selamat dari azab fisik. Kalau namanya afiat, Allah magfir lahu warhamhu wa afihi. Kalau afiat, selamat dari azab batin. Selamat dari azab batin. Begitu dia kumpul di yaumil qiyamah, dosanya Allah nggak ungkad, Allah kagak umumin pakai toa. Bukan sekedar diampunin, dosanya Allah tutupin. Boleh jadi ada orang yang dosanya Allah ampunin tapi diumumin. Dia kagak disyaksa, tapi cuman diumumin. Ya. Jadi selain ampunan, afiat itu juga kudu kita dapat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Itu afiat. Kalau rahmat, derajat yang tinggi. Tadinya mau masuk kelas sorga kelas 2, ditinggiin jadi kelas 7. Ya enggak? Itu namanya rahmat. Rahmat ini lirutbatil aliyah, nentuin posisi kita lebih berkelas, itu rahmat. Makanya tuh tiga-tiganya ada. Allahumma gfir lahu, ampunin dosanya, jangan apa diseksa zohirnya, fisiknya, jangan apa digencet di kuburan, ya enggak? Itu namanya magfirah. Kalau rahmat derajatnya tinggian. Kalau afi wa'fu anhu, diselamatin dari seksa batin, dosanya diampunin, kagak diumumin. Itu namanya afiat. Makanya pengarang afallahu anhu. Mudah-mudahan saya dapat afiat dari Allah.